Ramadhani. Prodi saya Manajemen Reguler B. NIM saya 19030404071. Baiklah, kali ini saya akan membuat tugas video tentang materi segmentasi pasar atau segmenting, terus targeting dan juga positioning, dimana yaitu 3 komponen utama yang harus diperhatikan bagi perusahaan dalam rangkaian strategi pemasaran. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas maksud dan juga contoh-contoh dari ketiga komponen utama tersebut. Yang pertama, segmenting atau yang biasa disebut dengan segmentasi pasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segmenting? Segmenting merupakan proses membagi pasar di mana menjadi bagian yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang memiliki nilai. Nah, di dalam segmenting pasar tersebut ada beberapa variabel atau aspek yang memang harus diperhatikan juga, yaitu ada 3 aspek juga. Yang pertama ada aspek demografis, ada aspek psikografis, dan juga aspek perilaku. Nah, apa juga sih maksud dari ketiga aspek tersebut? Nah, yang pertama aspek demografis. Nah, itu tuh misalnya mengelompokkan pasar berdasarkan dari umur, jenis kelamin, pendapatan, ras, dan juga lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh dari aspek demografis, yaitu berdasarkan dari umur. Di sini ada susu SGM Explore, umur 1 tahun sampai 3 tahun. Ini juga ada pembagiannya, ada juga dari umur 0 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan, dan juga 1 plus atau 1 sampai 3 tahun. Nah, di sini ada juga susu Frisian Flag, yang ini dikhususkan buat anak-anak atau remaja sampai dewasa. Ini boleh di susu Frisian Flag. Nah, ini berdasarkan dari aspek demografis yang pengelompokan berdasarkan umur. Nah, yang kedua yaitu aspek psikografis, yaitu aspek yang mengelompokkan pasar ke dalam bagian-bagian berdasarkan dari gaya hidup ataupun kepribadian. Jadi berdasarkan kelas sosial. Nah, sebagai contoh lagi, jadi susu SGM ini merupakan susu yang cukup terjangkau buat kalangan menengah, dari kalangan bawah, menengah, ataupun dari kalangan atas. Harganya juga dimulai dari 20 ribuan sampai dengan 60 ribuan berdasarkan ukuran dan juga umurnya. Nah, ini memang cukup rekomendasi buat orang tua yang memang ingin mencari susu yang harganya terjangkau. Nah, kemudian juga ini susu Frisian Flag ini merupakan susu yang memang harga juga terjangkau juga buat yang remaja sampai dengan dewasa. Ini juga cukup rekomendasi karena harganya juga mulai dari 15 ribuan aja. Jadi ini memang pas untuk kalangan yang menengah ke bawah, menengah ataupun menengah atas. Nah, jadi susu ini tetap bisa dikonsumsi bagi masyarakat yang kalangan menengah bawah, sedang ataupun atas. Nah, jadi itu tuh contoh aspek psikografis berdasarkan dari gaya hidup. Nah, kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek berdasarkan perilaku atau tingkah laku konsumen terhadap satu produk tersebut. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana loyalitas mereka ke brand tersebut, dan juga cara pemakaian mereka terhadap produk tersebut. Nah, sebagai contoh, kedua susu ini memang banyak juga yang diminati karena selain harganya murah, itu juga mengandung lemak yang cukup baik juga buat pertumbuhan badan, pertumbuhan nutrisi juga untuk pengembangan nutrisi dari anak. Makanya banyak juga orang tua yang lebih mempercayai untuk mengkonsumsi SGM buat anaknya tersebut. Dan buat yang remaja pun kadang lebih banyak mengkonsumsi dari susu Frisian Flag, terutama yang full cream ini, karena ini juga mampu untuk menambah berat badan. Selain harga murah, ini juga termasuk yang bagus. Nah, kemudian ada komponen yang kedua yaitu targeting atau menentukan target pasar. Nah, targeting itu apa sih?
Jadi targeting itu merupakan tindakan menilai ketertarikan ataupun daya minat dari berbagai segmen pasar. Kemudian ditentukan segmen pasar mana yang bisa dijadikan menjadi target pasar. Nah, yang terakhir yaitu komponen positioning, yaitu merupakan upaya menempatkan suatu produk di mana akan diletakkan nantinya saat menghadapi suatu persaingan. Jadi itulah penjelasan saya mengenai ketiga komponen utama dalam strategi pemasaran, yaitu segmenting, targeting, dan juga positioning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.